Dengan pendeta YH Kaluti saat itu saya hampir dipukul tuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu ngasihi Tuhan, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tetap dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah Bapak Ibu ngasihi Tuhan, pada bagian ini mari kita sama-sama mencoba menanggapi pernyataan dari mualaf ini, di mana dia mengatakan bahwa dia hampir saja dipukuli oleh seorang pendeta. Kasihannya Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu marilah kita dengarkan cuplikan video ini. Jadi di kitab Matius 12 ayat 18, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan bahasa saya. Ini bukan bahasa saya. Ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa di zoom. Ini jelas-jelas tertulis Yesus hamba Tuhan. Sehingga pada ayat 18 dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Dan ini terdapat pada kitab Injil. Injil Matius ini. Ini kitab Injil Matius. Ini yang perlu teman-teman pahami ya. Bukan saya yang katakan Yesus bukan Tuhan, tetapi Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan. Sehingga perdebatan saya dengan pendeta YH Kaluti saat itu, saya hampir dipukul tuh sama seorang orang tua. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia marah. Jadi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan. Kebetulan saya membaca di Alkitab ketika saya belajar. Makanya saya katakan Yesus hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi cuplikan videonya, di mana tadi mualaf ini mengatakan bahwa dia hampir saja mau dipukuli oleh seorang pendeta hanya karena berdebat dan memberitahu kepada pendeta bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Nah teman-teman semuanya, saya mau katakan entah benar atau tidak benar yang dikatakan oleh mualaf ini, tetapi saya mau katakan bahwa seorang pendeta tidak mungkin melakukan hal yang sekonyol itu hanya karena gara-gara si mualaf ini memberitahu pendeta bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dia adalah seorang hamba. Dan di ajaran Kristen itu tidak diajarkan untuk memukul orang, ya, tetapi diajarkan untuk membawa kembali domba-domba yang tersesat, sama seperti mualaf ini. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mualaf ini ngotot bahwa Yesus bukanlah Tuhan, dia hanyalah seorang hamba. Di dalam Alkitab banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus berkata, engkau mengatakan aku guru dan Tuhan, dan benar katamu itu bahwa akulah guru dan Tuhan. Dan muridnya sendiri Thomas mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan dia sujud menyembah di hadapan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak menolak penyembahan yang dilakukan oleh Thomas. Kalau dia bukan Tuhan, maka dia akan berkata kepada Thomas, bangkitlah, janganlah sembah aku, karena saya bukanlah Tuhan. Saya hanyalah seorang manusia biasa. Saya hanyalah seorang nabi. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya tantang mualaf ini. Kasihkan saya satu ayat di dalam Alkitab di mana Yesus berkata, saya bukanlah Tuhan, janganlah sembah aku. Kalau ada, saya pastikan saya akan menjadi mualaf. Tetapi kalau tidak ada, Anda harus kembali kepada jalan yang benar, yaitu percaya kembali kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ayat yang disampaikan oleh saudara kita tadi di Matius 12 itu, ternyata itu hanyalah sebuah nubuatan dari Yesaya yang digenapi melalui pribadi Yesus Kristus.
dan ayat itu tidak mengkonfirmasi bahwa Yesus bukanlah Tuhan, ya. Tetapi itu hanyalah sebuah penggenapan bahwa Sang Mesias itu akan datang. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah risikonya kalau kita tidak belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman Tuhan. Sama seperti mualaf ini, saya merasa bahwa saudara kita ini tidak paham tentang Alkitab. Saya percaya bahwa sekolahnya dulu hanya sampai di pintu gerbang. Itulah sebabnya kita bisa berbicara apa adanya saja tanpa memahami konteksnya, tanpa mengerti, ya. Itulah yang dilakukan oleh mualaf ini. Jadi alangkah baiknya kita sebelum menyampaikan sesuatu itu, alangkah baiknya kita belajar dulu, memahami artinya dulu, ya. Menilai dulu perkataan kita sendiri, apakah pantas itu diucapkan atau tidak, ya, biar itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya video ini bisa memberkati kita semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kitab Matius, di kitab Matius 12 ayat 18, ini saya akan tunjukkan ke teman-teman bahwa ini bukan bahasa saya. Ini bukan bahasa saya. Ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa di zoom. Ini jelas-jelas tertulis Yesus hamba Tuhan. Sehingga pada ayat 18 dijelaskan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Dan ini terdapat pada kitab Injil. Injil Matius ini. Ini kitab Injil Matius. Ini yang perlu teman-teman pahami, ya. Bukan saya yang katakan Yesus bukan Tuhan, tetapi Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ini Alkitab yang mengatakan. Sehingga perdebatan saya dengan pendeta YH Kaluti saat itu, saya hampir dipukul tuh sama seorang orang tua. Jadi ketika saya mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, dia marah. Jadi saya katakan, saya tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan. Saya tidak pernah mengatakan. Kebetulan saya membaca di Alkitab ketika saya belajar. Makanya saya katakan Yesus hamba Tuhan. Itu yang Kita di sini dari hari ke hari, tahun ke tahun, abad ke abad sibuk berdebat soal istilah kafir. Kafirnya sendiri diam-diam sudah menjelajah ke angkasa luar, ke planet Mars untuk mencari hunian baru bagi ras manusianya. Sedangkan kita, orang Muslim sendiri yang ngakunya orang Islam sendiri, masih rentan iman hanya gara-gara kata-kata Natal. Masya Allah. Malu kita sama orang-orang kafir sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini saudaraku.